Kalau terakhir dia biasanya mati mulu di screen. Berarti buat yang jalan terus jalan. Yang orang jalan terus jalan. Oke, dan draft. Untuk game kita yang pertama di match yang kedua akan segera dimulai nih. Seperti apa strategi yang sudah disiapkan juga. First pick untuk Legend. Ya, kalau lagi dia jalan terus jalan, kayaknya musuhnya sekarang yang harus jalan buat kabur mungkin kalau Bruno atau Beatrixnya dipegang sama Daylight ya. Tapi Legend yang sekarang berada di posisi first pick dan Mongols yang ada di second pick, dimana langsung itu juga menjadi salah satu hero yang punya bet cukup banyak loh di wildcard edisi ini bersama dengan Chusin. Sementara kalau dari The Mongols ya, dia sering banget ban Gatot kaca. Dia suka banget ban Gatot kaca. Kalau Hilda kill lah ya, kayak hampir semua tim lah ban Hilda. Dan The Mongols juga sama, pilihan dari The Mongols juga sering banget untuk nge-ban Hildanya, tergantung dengan first pick dan second picknya memang. Tapi mungkin satu hal yang harus digarisbawahi juga nih dari The Mongols, Grangernya itu loh harus diwaspadai juga. Jangan sampai tiba-tiba nanti kaget juga dari Legend sama Granger yang udah beda kan skill di revamp, dan itu malah jadi malapetaka untuk mereka. Ya, bisa diselamatkan Manto. Jadi dia akan memudahkan. Bahkan Rhapsody ini juga udah nggak pakai cooldown lagi, tergantung dari energi yang dipunya. Tapi Chusin bersama dengan Fanny, tapi Fanny nggak akan pernah muncul seumur hidup ya. Kayaknya udah nggak usah ada sekalian sih, kena auto ban aja. Tapi ya jadi selalu ngebuang satu ban gitu yuk gue ngeliatnya. Dan biasanya tergantung dengan tim yang power Fanny-nya lebih kuat, itu bakal punya chance yang lebih besar lah untuk lawannya yang ngebuang satu ban. Menurut gue nanti ya kalau nanti di M6 event, siapapun lawan dia nanti ada satu slot dari bisa jadi sebenarnya kalau dia merasa power Fanny, contoh misalkan Liquid lawan Liquid kayaknya kalau Liquid second tetap ban Fanny juga sih, karena power dari Fanny lawannya bisa kuat juga. Nah itu tergantung, kalau memang berani lepas diadu. Tapi apa nih adu yang perlu sekarang gue rasa banyak juga, tergantung dengan gameplaynya. Itu dia Gatot kaca yang gue tadi sempat bilang juga kan, ya mau dia suka banget ban Gatot kaca. Bahkan kayak Hilda sama Gatot dia lebih pilih ban Gatot loh. Iya, sama Idit ya kadang-kadang ya, jadi sorotan bagi teman-teman. Hylos, Kenapa gue dari kemarin ngeliat kalau misalkan ngomongin soal badan ya di depan, Hylos dampaknya positif, tapi Povius itu dampaknya negatif. Tapi sebentar ada fun fact terlebih dahulu. Setelah kemenangan Legend di game kedua melawan Arab Ibras, Daylight ini menduduki peringkat pertama dalam turret. Damage per minute dalam satu game mencapai 3.571 dan di peringkat ketujuh dalam highest GPM dalam satu game, menembus angka 1000 di catatan sepanjang masa M Series. Luar biasa, sepanjang masa M Series loh. Karena kemarin buat cari game sih, jadi ya itu gede banget dari gamenya. Sementara ya ngelihat dari picknya Alpha dan juga Khalid yang langsung dijawab juga nih dengan Suyo plus Aurora. Belum ada di dua marketnya yang tadi kita sempat bahas yuk. Belum ada di pick atasnya juga. Belum ada Granger, belum ada Bruno, belum ada Beatrix. Mungkin ya lihat dari kemarin dia record pas pakai Beatrix pakai Bruno itu kurang baik ya. Bisa jadi memang dibawa aja, responsif aja maksudnya, tergantung apa yang pengen diambil sama Legend nanti. Tapi yang pasti untuk Aurora ini salah satu mid lane yang bagus sih menurut gue di wildcard ini, karena memang dari strategi timnya tuh bertarung kan, dia tim fight terus, dan Aurora nya punya area mantap banget. Ibaratnya ketika ada pertarungan yang coba diciptakan sama Mongols nantinya, Aurora ini seakan-akan jadi penetralisir sementara. Ya Glacier akhirnya mundur ke pertarungan Mongols dari dia. Atau misalnya bisa dibilang Chow, nah ini agak sedikit berbeda karena kurang laris ya dari Chow-nya. Dan gue sedikit mempertanyakan The Mongols, apakah memang dia masuk dari pool hero-nya untuk Chow? Untuk Chow berada di tangan The Mongols. Karena biasanya, oke, kalau kita ngomongin kali sudah pasti berada di tangan Mongols selalu, hampir bukan dipaksa, maksudnya berada di posisi arah open, dan Chow-nya bisa aja di open. Karena tipikal mungkin mirip mobilitas, tapi ya efek sisi dari Chow yang kita tahu untuk ngelok ke arah satu player. Tapi kalau untuk Magic Science dia menuju ke arah apa ya? Soalnya mereka nggak ada korban Chow sekarang.
nanti bakal gameplaynya yang hancur yo. Tapi ya lihat adanya Louis juga nih yang diamankan, ditutup maksudnya dari teman-teman Legend mempersempit mid laner lagi. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada mid laner yang setara dengan Aurora-nya, harus kalah jalan sih ketika lawan Aurora. Valen atau Vexator menurut saya untuk di band ya kalau memang fokusnya kepada mid lane. Karena mereka kayak nggak dua-duanya mungkin ya dari kedua tim ini membebaskan untuk gold lane ya untuk bersinar setelah ini. Karena belum ada band ke arah dua gold lane ini tersebut. Siapapun lah, gold lane masih buka semua. Belum ada marksman yang di band by the way. Ya mungkin kayak aku sih aja, atau kayak dia mau main Magic dia misalnya kayak Hari. Oke. Lulus pun masih oke-oke aja. Ya. Untuk Mongol Jadi follow up juga. Ada burst tapi ya edit ini selalu sih dari Mongol kayak bener-bener terima kasih bisa sama edit. Ini fobia edit. Dan Gatot Kaca jangan lupa. Iya, Karena Gatot Kaca selalu ada nih. Pokoknya di base-nya dan Mongol ada Gatot Kaca. itu kalau nama-nama ilmiahnya ya kalau nama itu kan biasanya ada plus-plusnya. Berarti kan itu Bukan. Beda ya. Bruno langsung diambil. Nah, ini jawabannya kemana nih? Karena kemarin Legend dua picknya ini nih. Kalau ingat dua picknya ya, dia bisa Beatrix serangku. bisa. Karena ya harus bisa diputar. Atau kalau memang nggak mau Beatrix serangku kan dia mungkin main apa enak juga sih. Untuk Hydra Defender-nya. Lagi kita cari semi badan untuk jadi secondary front line ya, ganti-gantian sama Milos. Lari ke arah juga sebenarnya masih oke sih, nggak ada masalah. Tapi yang menarik adalah Justin nggak lepas. Justin kemarin kan mereka berani. Kemarin berani. Legend sama Rarki kan. Mungkin kalau di second pick, baru second pick mereka berani. Tapi ngebut juga bagus. Makanya kalau dia ada tuh jauhan, wow ini dia jauhan Aurora kombinasi dari Roman dan Midland yang akan galak banget pastinya. Asli, kita tahu bagaimana Aurora di awal-awal dia udah punya damage injector. Ini juga mungkin nanti akan jadi skill kedua yang diambil karena dia bisa untuk ambil smart pistol dulu untuk nemenin Suyonya farming. Dia akan berada di orange bar, dia akan cicil dia lakukan supaya Suyonya bisa leveling jauh lebih cepat dibandingkan dari Alpha. Iya, untuk early game yang lebih baik juga pastinya kan dengan pattern yang lebih cepat. Sebenarnya kalau Jawa bisa ngambil dua creep jungle lawan, ya mungkin Van Vital dan juga Arkusa mungkin itu udah dapetin keunggulan yang enak banget karena nggak dapat nanti jungle lawan. Tapi memang untuk kayak gitu susah juga. Dan untuk last pick-nya masih ada fail di build pick kah? Yes, di build pick untuk fail. Wah, kalau main bilang ini raja angin ini. Wah bener, ini benar-benar penguasa udara. Kenceng banget larinya nanti kalau udah levelnya udah mentok kan, stacknya kan nambahin lari. Lepas sepatu pun masih kenceng larinya. Kang kejar jadinya ya, dikejar balas kejar. Ada jauhnya tetap dikejar balik dengan ada FL dan gitu. Bahkan jangan lupakan efek sisi yang dimiliki oleh FL. Impactnya ini kemarin sempat dirubah dan sekarang langsung itu kan bahaya banget. Dimana kayak Monsterman sekarang kayak ini loh, mirip Implosion karena hidupnya tuh kenceng banget. Dan itu bisa jadi shot atau bisa jadi volatile. Bahkan ada efek slownya juga kan. Dan itu benar-benar bakal berbahaya sekali. Sisi power dari kedua tim yang akan kita lihat. Jelas dari Legion butuh kemenangan. Satu game mereka kalah, sudah jelas mereka dalam keadaan yang cukup sulit untuk berada di puncak klasmen. Jadi kita bakal lihat drama seperti apa yang terjadi di match kedua antara Legion berhadapan dengan Knockdown. Farming yang harusnya lebih cepat lah ya ketika tim ada jauhnya. Kayak dia bakal enak banget untuk clear jungle-nya. Dan startnya karena Orange ada pattern yang sedikit berbeda nih. Karena kalau ini di dalam jauhnya lebih enak di Orange karena smart missile jadi single target. Iya. Jadi itu bisa ngambil semuanya. Kalau di Pantai kan ada anak-anak. Ada kalau saya itu kan jadi terbagi beda sisi bisa maksimal. Tapi ya Masih sama ya, hehehe di bawah. masih Intinya sistemnya sama. sistemnya. Masih mirip juga dan pertempuran di Lithuania. Waduh, boleh terjadi kalau kami udah masalah tapi lihat bagaimana Sherlyn-nya. Coba untuk dicicil habis masih belum ada poin jalan tercipta. Yang mana juga. Dan masih dimenangkan berarti ya untuk Legend juga. Emang sih dari Emblem juga Assassin Alphanya belum fight start, jadi nggak boleh buru-buru juga. Jadi Alphanya belum punya damage yang gede banget di awal. Nggak ada penetnya kalau dari belum fight start. Bedanya ya memang lebih enak sih. Udah jalan dan sebagainya.
Sementara prediction, wow, satu suara kita ya. Iya, 2-0 ya. Legend ya. Ya, biar makin dramatis ya nanti sampai match ketiga. Tapi ya nanti udah pasti nggak bisa jadi juara grup ya. Kalau Legend dapatnya 2-0. Oke. Jadi ini akan berat juga nanti untuk Araki, tapi Araki bisa nolong Legend. Saja. Semua di tangan Araki nanti. Iya. Dan juga pastinya Silio, kalau Silio menang mau apa juga yang terjadi udah. Ya. Oke lah, kalau begitu kita bakal lihat bagaimana pergerakan dari Jinan juga. Ketika memainkan hero-hero pick off, main Franco terutama ini bahaya banget. Tapi kan Jinan mencoba untuk ejector, bakal belikan dibuka oleh Mikey sekarang yang belumnya udah mulai connect. Tapi ternyata dua yang terangkat masih belum ada follow up damage tadi The Mongols. Tato respawn juga. Saat mereka melakukan kontes mungkin. Jangan lupa nih. Kontes. Wah, the way of Dragon targeting karena jauh datang. Jungler berhasil dilenyapkan, memudahkan The Mongols untuk bisa dapetin karena Turtle. Jaglin dengan flickernya, menghindari dari Miao. Akan lihat bagaimana Bakai. Dia bakal coba untuk terus zoning out supaya dari Turtle bisa didapatkan secara cuma-cuma. Free tanpa dikontes lagi. Ya memang udah susah sih kalau jangan udah nggak ada, mendingan memang mundur aja. Gak ada kesalahannya mungkin tanpa disadari. The Mongols ini kuat banget. Dia jangkauannya alpha, terus dia punya cowok juga. Dia memang adalah itu bukan enak, tapi Oke, mulai cepat depression gitu aja. Ada Purify yang digunakan, Wind Blow dan juga Windsong yang hampir membuat dia dalam masalah. terus bisa ditumbangkan juga. Dan pressure dari The Mongols jadi kuat banget di awal. Sangat terasa. Bahkan ya kalau ngeliat rotasi juga unggul banget dari mereka. Iya loh, ya ini mungkin apalagi yang kita tahu bagaimana kali ini kita pegang banget bagi Shelly dari semua match yang dimainkan oleh The Mongols sampai detik ini kalian bisa benar di tangan mereka. Apa ya? Sementara dari Legion mereka harus bisa takut karena memang dari orang itu dulu jamet. Rotasinya bakal enak banget soal jamet kan. Kecuali mereka memang ya, hampir aja dari kena. Itu kalau masuk sih tumbang. Ada Bruno juga yang ada. Iya, meriah loh itu dan Jinarnya akhirnya dia benar-benar dia bisa terus ada di atas. Jangan kita susah. Pengen sendiri nih untuk Jinar. Udah mau nggak mau mungkin targeting aku sampaikan bahwa bitnya Gabriel dan The Mongols. Ini juga purify ya. Secara ejector bisa dibuat nanti ketika dia unstoppable force. Dia selalu dibuka juga sih. Kayak kalian ini selalu membuka jalan. Dan bagus banget juga. Kerja dan ini benar-benar buat mengejar banget ya. Supaya mungkin dari Suyo jadi targetnya yang dia bisa untuk hindari. Tapi kalau misalnya kayak gini dia bisa dimakan dari awal. Rotasi agak sedikit berbeda dan fokusnya memang ke arah Turtle. Waduh, Sokil langsung coba untuk dikeluarkan. Dan yes, zaman force Ronodes, Synchrovision semuanya masuk ke dalam ring. Even flicker yang digunakan tetapi dia bisa menolong. Sektor, buang bangkainya. Buang jauh-jauh di area zoning. Ini dari Jenar. jadi kan memang ada itu ternyata Oke, digagalkan dengan ada stopping force. Bahkan Zoro Stanway dibuka. Wow, Winlow yang hampir saja bisa mendapatkan satu player tapi ternyata dengan ada Mongols hebat selamat di balik keadaannya. Dan membuat dengan high. Kali lenyap. tetap lihat riset tadi kan. Tapi kayaknya nggak bakal dikasih ini di center. Yap, menuju ke arah Miao. Miao masih strong, tapi dia biasanya bukan menjadi halangan. Bahkan Miao-nya masih juga selamat. Bahkan di sektor, umpan lambung. Dia bagaimana sosok dari Sandy dalam masalah besar. Joe mendapatkan poin tidak. Yang kedua, tergocek. Gila sudah muncul bagi teman-teman The Mongols. Wah, keuntungan langsung masuk ke aja sport semuanya. Gold lane-nya mereka bisa solo kill, Turtle mereka dapetin, 2 poin kill juga di arah Turtle beat-nya. Pukulan berganda dan wow, ada Elite terkena solo kill balik. Bruno memang enak banget sih. Dan itu yang tadi gue bilang, 2 bolanya Bruno itu kayak sakit banget. Bebas pakai juga cukup gampang ya sekarang kan. Iya. Aja. Pembalasan dendam dari Lynx berhasil. Solo kill dibalas solo kill. Kelas sekarang juga sih dari Dayla, dia purify. Dimana purify ini nggak bakal ada impact apapun pas lawan Bruno. Yap. Kalau flicker dia masih bisa posisi lah, masih bisa keluar dari range-nya Bruno. Dari segi item, bisa udah jadi item pertama dari kedua. Khas untuk Bruno, stadium untuk Heren.
Daylight dan juga ini bakal tidak lumayan sakit lah ya ketika ada siapapun mungkin kan yang game kan mereka bisa juga Dan sekarang juga ada satu Little Heaven juga injektor anaknya nggak bisa bergerak kemana-mana, dia kena Unstoppable Force juga selesai. Ketika berubahnya spell elektrik kan ya sampai kapanpun Unstoppable Force Ejector itu bisa jadi kombonya karena terakhir dari Gawak juga Unstoppable Force ini dibikin jadi sekali sehingga dia tuh bisa combo sama Ejector. Kalau dulu nggak bisa, nah dia bisa maksudnya tuh sempat kabur gitu, dash mungkin kalau yang punya dash, flicker dan sebagainya. Akan jadi garda depan publik ke Ejector membuat adanya satu duel trigger dan bagian jadi korban tetap. Sandy juga demikian dan akhirnya join the fight. Dari seluruh kehilangan menjadi masalah besar bahkan dia pengen dari siapa mencoba kabur, ditempelin, mencoba kabur lagi dan berterima kasih kepada Winslow yang membuat niat dan Legend dapetin poin kill lagi digagalkan. Tiga spell keluar ya masing-masing kayak Leon, Hehe dan Jenar juga mereka komit tapi defensif ini sekarang tanpa ada ini bakal menarik banget untuk dihitung lagi siapapun bahkan kayak Daylightnya sendiri pun bisa atau kayak Daylight plus 1 sama siapapun gue rasa ini bisa jadi hari yang berbahaya banget sampai ada flicker lagi nanti untuk Prince ya. Wah, ini mesti jaga-jaga posisi banget belakang dan sekarang dia mulai terekspos. Rick langsung tumbang lagi. Itu bakal jadi takut jangan dikasih karena ya tiga item aja tapi malah gun itu bakal enak banget dia bisa nembak dari range yang jauh belum lagi ada penetrasinya critical damage juga udah eksplosif banget untuk Franklin dipegang dengan Joe versus Joe sebenarnya kalau ngeliat dari kondisi sekarang dia enak dari Joe karena dia anak level Ya, bahkan di retri begitu aja DF Dragon terus defensif tetap dikejar sampai ujung dunia kayaknya bantai. Dikejar terus dan selama tidak ada flicker, Rick tumbang 2 kali berturut-turut bersama dengan ada satu dan menjadi tambahan bonus bagi Legend Esports. Harusnya juga cepet banget tadi permainan pertama dashnya aktif banget dia tahu nih ke arah mana dia harus ngedash terus dia kayak bisa ngedeliver damage-nya juga cepat kan ada yang orang main hari tuh lama gitu kan dari arah dashnya juga itu miring bisa dibilang Gua maksudnya. salah satunya terus kayak dia tadi tahu banget nih ke arah mana dashnya harus diarahin jadi dia nggak bisa dibilang cepat gitu Dan itu benar-benar tadi momentum pas banget ya. Mereka benar-benar untung banget. Mereka juga punya flicker. Dan sekarang mereka seharusnya udah mulai coba. ini kayaknya bisa ngebaik lagi aja ya Dan sekarang flicker juga mulai sinar. Bisa kabur. Tapi dibalaskan dengan Ideal Straight Away mengincar ke arah sosok dari Zetsu. Zetsu juga masih punya weapon yang bisa lebih baik. dengan efek freeze tadi nggak berhasil kena dan sekarang ya nggak boleh terlalu buru-buru juga nih dari Legend harus melihat posisi dari jauh dulu yang masih muter ngambil buff mereka nggak boleh terlalu agresif juga sementara lihat dari posisi Lord yang sudah muncul gua rasa dengan perbedaan Lord yang lumayan jauh kayak gini nggak boleh buru-buru konteks juga sih Iya sih. Mereka masih bisa sebenarnya. Mereka punya Mikey. Ya tinggal gimana dia bisa memberikan sisi power yang kuat aja nantinya. Lord diberikan secara cuma-cuma. Bersih-bersih lane jadi pilihan juga. Tapi ya, dari tadi kita belum melihat The Way of Dragon untuk ofensif dan bisa disambut hangat sama The Mongols solid. selain Tarkal pertama doang Iya, sekarang waduh. Mulai kembalikan keadaannya dan dia bagaimana jadi korban karena ada satu itu dan Sonic. Glacier dibuka ternyata belum berimpact banyak dan Daylight akhirnya tersiapkan. masih tadi cukup ya memang sih bisa menghindar gue kira-kira tadi ke dodge dengan Unstoppable Force soalnya Unstoppable Force imun kan ketika dia belum sampai tujuan Unstoppable-nya itu bakal lumayan tapi sayang banget damage-nya cukup karena kita dibawa pasukan yang ramai banget dari The Mongols dia benar-benar bisa pegang kendalinya dan Lordnya kayaknya bakal jadi Lord sia-sia nih Iya. Dan ini ya, impact ada dia fail. Semakin late game juga fail punya damage yang bisa langsung burst instan. Tadi udah mulai terbukti. Kalau lebih perlahan, juga juga Daylight jadi satu tamparan keras lah dari teman-teman Legend. satu langsung ke arah top lane lihat posisi Kalika sendirian Waduh. Ada flicker yang digunakan. Ready Cyberpunk juga di trigger begitu saja. Karena lihat dari darah sendiri juga salah tadi. ini dari Daylight ini harus hati-hati loh
dia nggak ada spell kan, lagi nggak ada purify juga. Well Dragon bisa banget melakukan target saat heal aja. Dan itu bisa karena yakin banget udah cukup dengan 2 item aja kayak gue bilang Bruno tuh udah bisa ngedorong. Ya, nanti kalau kita bisa lihat dari skill item nah mau karena dia dorong, dia bisa jadi target operasi di tangan sinar berkali-kali, apa itu beberapa kali, dan sekarang Vector mulai kembali dihadirkan Setsu yang malahan akhirnya deal uang begitu aja bersama dengan ada Kamal Konflik kembali coba ulti trigger, ada flicker yang terdengar dari Maggie untuk menyelamatkan diri. Sekarang tanpa adanya sosok jungle tanpa adanya sosok OTG depan bakal jadi masalah. Kembali dibuka dan Stanley menjadi korban kedua bersama dengan leader dua yang telah didapatkan oleh bagaimana Rick damage yang masuk terlalu besar. Oh my god, mencoba untuk menjaga dengan Exodus yang sudah dapatkan dalam masalah best duet menjadi jawabannya. Ya, bahkan tanpa Lord ya, kalau ngomongin Lord tadi malah Lord jadi kayak seakan cuma jadi giveaway, gak bisa dia main lagi dan mereka bisa dapetin best startnya. Ini bagus banget sih. Memang kalau ngomongin high ground defender, teman-teman dari The Mongols mungkin ya hanya mengandalkan Mighty aja nih. Dia cuma bisa ngasih spam skill aja karena Bruno memang bukan tipe yang bisa skill cepat, apalagi dia single target. Ya kalau udah kayak gini ceritanya jadi main dan masalahnya adalah dia kalau punya trigger cowoknya ini nggak bisa nge-trigger kalau dari Winston yang trigger dari prefire-nya di zaman Daylight apalagi sekarang punya Blacklist Cowoknya itu lebih nge-target yang depan gak sih? Ya tadi Jimrak mulu kan karena Wave Dragon 2 kali loh di dodge pakai Unstoppable Force dan masih kalau masih target ini bakal jadi masalah dia. Dipaksa ke arah seenggaknya hehehe gak sih yang di Wave Dragon kalau nggak main apa sih dulu lah dari segi ngeliat dari damage-nya Mikey harusnya udah cukup. Dia punya jenis dan juga glowing. Kayaknya masih belum bisa kalau memang mau nggak bisa kalau dia oke bahaya banget yang dihasilkan dari Joe satu persatu bangunan berada dalam masalah diantarkan kembali nyawa dari Setsunya dengan satu sudah ada banyak logam seketika Legion Esports mengetuk gedor base terakhir 1-0 menjadi jawaban.